Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dian Reflisiani, SSI TMKes. Saya dosen program studi kebidanan, program profesi bidan, Stikes Bakti Pertiwi Indonesia. Di kesempatan pada hari ini, saya akan menyampaikan pembelajaran dalam proses PDD UKT-PT, pernyataan diri dosen, untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam mata kuliah asuh kehamilan. Pada mata kuliah asuhan pada kehamilan ini ditempuh mahasiswa di semester 3 dengan beban SKS 4 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 2 SKS praktik. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan sistem DEI atau Delivery, Introduction, dan Assessment. Apa itu delivery? Delivery adalah suatu strategi pencapaian pembelajaran. Orientasinya adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Introduction atau pengenalan atau pendahuluan, pemberitahuan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Assessment, upaya untuk mendapatkan data informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Contohnya adalah sistem penilaian. Baik, dalam kesempatan pada hari ini, mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan di rencana pembelajaran semester mengacu pada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dengan aspek sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Capaian pembelajaran aspek keterampilan umum meliputi mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Untuk capaian pembelajaran aspek pengetahuan, menguasai pengetahuan asuhan kebidanan berbasis yang dalam digunakan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, remaja, dan menopause. Capaian pembelajaran dengan aspek keterampilan khusus yaitu mampu menegakkan diagnosis kebidanan berdasarkan rasionalisasi klinis dan penilaian kritis, serta dan melakukan tindakan segera dan atau perencanaan tindakan sesuai dengan diagnosis kebidanan ditegakkan dengan pertimbangan keragaman budaya, kepercayaan, sosial ekonomi, keunikan, serta potensi individu. CPMK yang pertama menunjukkan sikap pertanggungjawaban atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Untuk CPMK yang kedua, menguasai konsep teoritis, ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktek kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. CPMK yang ketiga mampu mengambil keputusan secara tepat dan dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk CPMK yang terakhir, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktek kebidanan meliputi asuhan pranikah prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi remaja, perempuan usia subur, perimenopause, serta pelayanan KB. Untuk sub CPMK, di sini ada sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan fertilisasi, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kehamilan. Sub CPMK yang selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3, adaptasi fisik, baik fisik maupun psikologis. Mahasiswa mampu menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 serta mengatasinya. Mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan mahasiswa mampu memahami kebutuhan dasar ibu hamil. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami konsep dasar asuhan kehamilan pada ibu hamil. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah menjelaskan konsep dasar fertilisasi, menjelaskan konsep dasar kehamilan, perubahan yang terjadi pada ibu hamil, trimester 1, 2, dan 3, adaptasi fisik dan psikologisnya, terus menjelaskan perubahan paternal yang terjadi pada ibu hamil, trimester 1, 2, dan 3, adaptasi fisik dan adaptasi psikologisnya. Menjelaskan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 dan cara mengatasinya, faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor fisik,
faktor fisikis, dan faktor lingkungan. Yang terakhir, menjelaskan kebutuhan dasar ibu hamil, nutrisi ibu hamil, imunisasi, serta senam hamil atau senam yoga. Daftar pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah ini sebagai berikut. Metode untuk mendukung perkuliahan, saya menggunakan metode SCL atau Student Centered Learning, yaitu suatu model metode dengan pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajar sendiri. Metodenya dengan menggunakan ceramah atau tanya jawab, grup diskusi, role play, simulasi, studi kasus, belajar mandiri, serta penugasan. Sistem yang saya gunakan dalam proses pembelajaran ini di Stikes Bakti Pertiwi Indonesia dengan sistem hybrid dengan luring dan daring, dapat menggunakan Zoom, Google Classroom, dan tatap muka di kelas. Media yang untuk mendukung proses pembelajaran saya menggunakan media PowerPoint, daftar tilik, modul, dan juga jurnal. Jurnal yang saya gunakan ini untuk mendukung proses belajar mengajar. Saya menjadikan salah satu referensi dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Baik, sebelum memulai pembelajaran biasanya saya mengawalinya dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, mengaksesi mahasiswa dengan kehadirannya, mereview materi yang sudah diberikan pada minggu sebelumnya, sehingga mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Saat pertemuan awal semester, saya mengawali dengan kontrak program perkuliahan, menyampaikan sistem penilaian selama 1 semester ke depan yang akan ditempuh mahasiswa dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Penilaian tersebut terdiri 50% teori dan 50% praktek. Nah, untuk teori itu di penugasan 20%, kehadiran 10%, UTS 10%, dan ujian akhir semester itu 10%. Saya selalu menyampaikan sistem penilaian ini di awal perkuliahan sehingga mahasiswa termotivasi, berperan aktif dan kreatif serta inovatif pertemuan perkuliahan dengan maksimal. Penilaian ini saya sampaikan sehingga saya dapat menilai mahasiswa secara objektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan dalam proses pembelajaran dengan menerapkan sistem DEI atau Delivery, Introduction, dan Assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas secara luring dengan mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, alhamdulillah baik. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Yang ingin memimpin doa siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan kita berdoa bersama. Silahkan untuk dipimpin doanya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu memulai untuk mata kuliah hari ini, kita mata kuliah apa? Kehamilan. Baik, materi yang akan Ibu sampaikan, ketidaknyamanan yang terjadi pada trimester 1, 2, 3, dan cara mengatasinya. Sebelumnya, kemampuan akhir untuk belajar, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan serta evidence base dalam praktek antenatal yang digunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif, promotif, dan deteksi komplikasi serta pendokumentasiannya, pelaksanaan pembelajaran penggunaan metode kuliah, tutorial, praktik laboratorium, dan penugasan mandiri. Penugasan mahasiswa dievaluasi dengan menilai formatif dan sumatif serta penilaian tugas. Dan di akhir perkuliahan pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil trimester 2 dan 3 ya, dan cara mengatasinya. Baik, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan nanya dulu materi yang sebelumnya.
yang sudah Ibu sampaikan. Apa itu kehamilan? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Bida. Kehamilan adalah salah satu kondisi yang digunakan untuk menggambarkan periode saat janin berkembang dalam rahim, Bu. Ya, jadi periode berkembangnya dalam rahim ya. Jadi kalau di luar rahim berarti dia ada gangguan, berarti tidak terjadi kehamilan. Terus materi selanjutnya sepertinya ada nih, apa tanda-tanda kehamilan yang bisa? Ya, silahkan. Tanda-tanda kehamilan itu diantaranya ada terlambat menstruasi, Ya. payudara dan putih, Mm-mm. muntah, cepat lemas dan lelah, dan sering buang air kecil. Sering buang air kecil. Jadi itu tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya ada pasien nih datang, dia mengeluh dengan tanda-tandanya seperti itu, kita curiga dulu nih ya, karena bidan ini kan bisa mendiagnosa, kita curiga dulu, ini sepertinya tanda-tanda kehamilan. Tapi kalau belum diperiksa pasti, adanya tanda pasti hamil, itu tidak bisa kita pastikan dia, si pasien itu terjadi kehamilan. Baik, ada lagi nih, kalau sudah hamil ada perubahan-perubahannya ya, pasti si ibu hamil tersebut apa saja? Coba sebutkan. Ya. Perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu ada perubahan ukuran perut menjadi membesar, perubahan kulit, pembuluh darah vena terlihat, perubahan vagina, serta perubahan dari berat badan. Ya, jadi kalau berat badannya berubah, nih ya, itu tandanya berarti ada kehamilan. Tapi kalau tidak hamil terus berubah berarti itu bukan hamil juga ya. Jadi bukan jadi patokan juga. Tapi kalau ibu hamil pasti akan meningkat berat badannya. Karena apa? Dia akan mencukupi nutrisinya untuk bayinya, untuk janinnya, dan si ibunya untuk menghadapi persalinan. Baik, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, ketidaknyamanan terjadi pada trimester 1, 2, 3 serta mengatasinya. Karena selama Ibu hamil pasti dia akan merasa ketidaknyamanan gitu. Yang pertama adalah menurut Varney, keluhan ringan yang dijumpai pada kehamilan seperti edema ya, terus nokturia, konstipasi, sesak napas, nyeri ulu hati, kram tungkai, serta nyeri punggung bawah. Nah, itu menurut Varney. Dan ketidaknyamanan secara umum selama kehamilan dan tindakan mengatasinya, tidak semua wanita mengalami semua ketidaknyamanan yang muncul selama kehamilan. Banyak wanita mengalami dalam tingkat ringan hingga berat. Jadi ada apa namanya? Tingkatannya. Jadi ketidaknyamanan yang masih ringan sampai ketidaknyamanan yang sampai dengan ke berat. Aspek fisiologis, anatomis, dan psikologis yang mendasari setiap ketidaknyamanan jika diketahui dijelaskan untuk merangsang pikiran Anda mencari upaya lebih lanjut untuk mengatasinya. Tuh, ya. Jadi ini yang diberikan kepada pasien harus kita kasih tahu gitu. Jadi untuk ketidaknyamanan ini itu terjadi dari ringan hingga ke berat. Jadi calon bidan juga harus paham apa saja yang menyebabkan si pasien itu menjadi tidak nyaman gitu ya selama kehamilannya. Nah, yang pertama adalah mual muntah di pagi hari atau morning sickness. Nah, morning sickness ini adalah pertama penyebabnya adalah perubahan hormonal ya. Karena kan wanita ini punya hormon apa? Estrogen dan progesteron gitu ya. Nah, penyebab hormonal itu yang menyebabkan si perempuan tadi atau ibu hamil itu menyebabkan mual dan muntah. Jadi cara mengatasinya apa? Makan biskuit atau crackers dan minum segelas air. Itu jadi kalau misalnya itu masih membuat tidak nyaman si pasien itu atau ibu hamil itu karena setiap pagi mual muntah, walaupun itu fisiologis ya, tapi kalau udah hiper berarti dia sudah berlebihan, mual muntahnya sampai dengan dia mengeluarkan semuanya dan sampai tidak bisa beraktivitas, itu sudah hiper, berarti ibunya harus diberikan penanganan yang lebih lanjut gitu. Tapi hanya sekedar dia mual muntah saja, tapi nanti setelah jam 10 ke atas dia tidak merasakan lagi, itu hal yang fisiologis. Adaptasi psikologi atau faktor emosional. Nah, itu ya. Jadi wanita ini nggak hamil aja kadang emosional ya.
ya kan? Apalagi kalau lagi PMS kan, gitu. Apalagi pada saat hamil, yang hormonnya naik turun. Jadi bagaimana menghindarinya? Menghindarinya makan pedas dan berbau tajam, mengatasinya. Gitu. Bau tajam tuh yang gimana? Contohnya? Duren, bawang, jengkol gitu-gitu ya, yang berbau lah gitu ya, berbau menyengat. Nah itu bisa mengatasi biar nggak emosi gitu si ibu hamil tersebut. Makan pedas, walaupun sebenarnya ibu hamil itu kan nggak ada pantangan ya, yang penting tidak terlalu banyak. Kalau kita tahu kan ibu hamil nggak boleh makan duren gitu ya, ntar panas. Ya boleh kalau hanya sekedar 1 biji yang kecil, tapi bukan 1 buah ya, 1 biji 2 biji itu kan nggak terlalu banyak. Beda kalau dia makan 1 buah besar atau sampai 5 buah besar, itu sudah terlalu berlebihan gitu. Faktor neurologis dianjurkan untuk untuk makan sedikit tapi sering. Nah, makannya ibu hamil itu tidak boleh langsung banyak. Jadi makan itu sedikit tapi sering, per 2 jam makan boleh kalau ibu hamil, karena nutrisinya harus tercukupi dan ibu hamil itu cepat gampang lapar gitu ya. Nah itu, terus gula darah rendah mungkin tidak makan dalam beberapa jam. Nah itu penyebabnya. Kalian aja nggak hamil kalau nggak makan kan lemes ya, hipoglikemi jadinya, penurunan kadar gula. Karena kita butuh gula, apalagi ibu hamil yang ada janinnya. Jadi bagaimana mengatasinya? Mengurangi diet lemak, diet tinggi lemak dapat memperparah mual muntah, hindari makanan yang digoreng. Jadi ibu hamil itu kadang ya mitos ya, ada nyidam ini, nyidam itu gitu ya. Tapi setidaknya kalau misalnya lagi hamil itu menghindari olahan yang digoreng-goreng. Itu menurunkan kalau emang ibu hamilnya yang mual muntah di pagi hari. Tapi kalau enggak juga ada kan ibu hamil yang enggak mual muntah ya. Kalau ibu dulu hamil juga ngebok gitu, maksudnya nggak benar-benar nggak mual muntah, nggak bau, nggak apa, makan semuanya dimakan, masih bawa parfum dan lain sebagainya. Itu karena kadar hormon yang berbeda-beda setiap wanita, maka perubahan ketidaknyamanan itu akan muncul begitu. Selanjutnya kelebihan asam lambung. Nah ini ya, asam lambung itu sering banget dialami, terutama wanita-wanita ya yang malas-malas makan, yang dulunya mungkin ibu hamil, sebelum hamil dia diet dan lain sebagainya, atau emang nggak mau makan nasi, begitu hamil akhirnya asam lambungnya sudah meningkat dan pada saat hamil dia terjadi mual muntah yang berlebihan di pagi hari begitu. Jadi saat bangun pagi atau sore hari secara perlahan bangun dari tempat tidur dan hindari gerakan mendadak. Gimana? Bisa ngebayangin nggak? Jadi kalau bangun tidur itu jangan langsung melakukan aktivitas gitu. Jadi pelan-pelan dulu, miring kiri. Terus kalau emang pakai tempat tidur yang agak tinggi, kaki 2-nya diturunkan dulu ke bawah, baru bangun gitu. Jadi jangan langsung kaget bangun yang mendadaknya. Itu yang membuat si ibu hamil itu menjadi ketidaknyamanan. Selanjutnya yaitu sering BAK. Tadi sama ya, ada kan tanda-tanda kehamilan itu sering buang air kecil. Karena apa? Penyebabnya uterus membesar sehingga menekan kandung kemih. Cara mengatasinya, kosongkan kandung kemih pada saat terasa ingin buang air kecil. Jadi sering dibuang. Kalau emang ibunya sudah merasa ingin buang air kecil, ya udah langsung dibuang. Nanti kerasa lagi dibuang gitu. Jadi tidak akan ditekan terus oleh si rahim, karena rahimnya kan semakin hari semakin membesar seperti itu ya. Nanti ketidaknyamanan ini akan muncul lagi di trimester ketiga. Mungkin ke trimester kedua itu sudah aman, udah mulai adaptasi. Trimester 1 dan 3 itu kan, kalau 1 itu kan dari rahim kecil menjadi besar gitu ya. Nah di TM3, di trimester ketiga itu semakin membesar lagi kan rahim si perempuan tersebut, si ibu hamil tersebut, maka ini akan sering terjadi. Terus selanjutnya ekskresi sodium atau natrium yang meningkat. Perbanyak minum pada siang hari untuk menjaga keseimbangan hidrasi. Perubahan fisiologis ginjal sehingga produksi urin meningkat. Nah, jadi karena fisiologis ibu hamil itu anatominya semuanya berubah, maka fisiologis ginjalnya pun atau kerjanya ginjal pun juga akan berubah. Apabila BAK pada malam hari tidak mengganggu tidur, maka tidak dianjurkan mengurangi minum di malam hari.
gitu ya. Jadi sehingga si ibu hamil itu tidak terganggu untuk sering BAK. Membatasi minum yang mengandung direct seperti teh, kopi, cola dengan kafein gitu. Jadi yang soda-soda itu juga dihindari gitu ya. Mengurangi seringnya BAK. Saat tidur posisi berbaring, miring ke kiri dan kaki ditinggikan adalah lebih baik. Terus ibu hamil harus secara rutin membersihkan dan mengeringkan alat kelamin setiap selesai BAK untuk mencegah infeksi saluran kemih. Karena apa? Wanita itu rentan infeksi saluran kemih karena apa? Karena kita tidak menjaga kebersihan dari alat genitalia. Sampai sini ada yang ditanyakan? Selanjutnya ada gatal atau kaku pada jari. Kemungkinan penyebabnya adalah Nah, kalau hiper itu kan berarti udah kelebihan ya. Sensitif aja udah nggak bagus gitu ya, apalagi udah hiper. Nah, jadi kompres dingin atau mandi berendam dengan shower. Perubahan gaya berat yang disebabkan karena pembesaran rahim membuat perubahan postur wanita di mana posisi bahu dan kepala lebih ke belakang. Hal ini untuk menyeimbangkan lengkungan punggung dan berat tubuh yang cenderung condong ke depan. Hal ini dapat menekan syaraf di lengan sehingga mengakibatkan rasa gatal dan kaku pada jari. Itu ya. Jadi posturnya kan yang sebelum hamil seperti ini, nanti kalau udah hamil kan dia udah gini gitu ya. Karena semakin membesarnya rahim, jadi semuanya berubah. Mengatasinya apa? Posisi tubuh yang baik pada saat berdiri, duduk maupun ketika mengambil sesuatu jangan dengan membungkuk. Jadi jangan dengan membungkuk seperti ini. Tulang belakang akan tetap diusahakan dalam posisi tegak gini ya. Karena tulang belakang ini kalau ibu hamil kan menopang dari beban si perut ibu hamil tersebut gitu. Jadi jangan sampai dengan menunduk. Sering berbaring apabila merasa lelah. Jadi ibu hamil itu sering lelah. Jadi kalau misalnya kalian nanti praktek turun ke lahan, ngasih edukasi atau konseling kepada pasien, itu ketemu pasien kita adalah ibu hamil, itu sering diinfokan kalau ibu capek segera istirahat gitu ya, karena ibu hamil itu tidak diperkenankan untuk sangat lelah sekali gitu, karena ya 9 bulan itu kan waktu yang nggak cukup, sebentar ya, agak lama seperti itu. Hidung tersumbat atau berdarah. Ini penyebabnya apa? Peningkatan kadar hormon estrogen pada kehamilan yang mengakibatkan kongesti mukosa hidung sehingga mengeluarkan cairan yang berlebihan. Tuh. Cara mengatasinya apa? Meneteskan cairan salin pada hidung yang tidak boleh lebih dari 3 hari ya. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Edema mukosa menyebabkan hidung tersumbat mengeluarkan cairan yang terjadi obstruksi. Nah, bagaimana mengatasinya? Dilakukan penguapan atau pengembunan udara dingin. Hal ini dapat mengurangi sumbatan pada hidung. Nah, kadang kalau kita pikir ibu hamil kenapa sampai sumbatan hidung gitu ya? Karena itu terjadi semuanya akan berubah fisiologinya. Hiperemia yang terjadi pada kapiler hidung ditambah sering membuang cairan hidung dapat menyebabkan epitaksis, mimisan atau perdarahan hidung itu. Jadi jangan panik kalau misalnya ada ibu hamil terjadi mimisan gitu ya. Itu yang terjadi ketidaknyamanan pada ibu hamil. Ada yang ditanyakan sampai sini? Dapat dipahami? Oke, kita lanjut ya. Oke, yang kelima ada pika atau ngidam. Nih yang biasa sering kita dengar, pikanya atau ngidamnya? Ngidam ya, karena kayaknya semua daerah sama gitu ya, cuma ngidamnya beda-beda gitu ya. Tahulah kalau ngidam ibu hamil itu ada sesuatu hal yang diinginkan oleh ibu hamil tersebut. Mengidam berkaitan dengan persepsi atau anggapan individu wanita hamil tentang sesuatu yang menurutnya bisa mengurangi rasa mual dan muntah. Jadi keinginan ibu hamil yang satu dengan yang lain bisa beda-beda gitu. Nah, cara mengatasinya apa? Menjelaskan tentang bahaya makanan-makanan yang tidak sehat. Kadang ibu hamil itu kan ada yang pengennya yang aneh-aneh gitu ya, yang menurut kita tuh nggak sehat, tapi secara fisiologis ibu hamil itu mau makan itu gitu. Tapi kita berikan kalau emang
bisa diberikan tapi tidak terlalu banyak. Tadi sudah Ibu sampaikan tidak boleh terlalu banyak. Pada ibu hamil indera pengecap menjadi lebih tumpul atau kurang perasa sehingga selalu mencari-cari makanan yang merangsang gitu. Nah, mengatasinya bagaimana? Mengatasinya mengatakan pada ibu hamil tidak perlu khawatir apabila makan yang diinginkan adalah makanan yang bergizi. Harus bergizi makanan ibu hamil karena apa? Akan meneruskan generasi penerusnya dan akan melahirkan secara normal gitu ya, tanpa indikasi apapun. Jadi ibu hamilnya harus mencukupi nutrisi yang baik. Kita lanjut. Di sini ada kelelahan atau fatigue, yaitu berkaitan dengan faktor metabolisme yang rata-rata menurun pada ibu hamil. Mengatasinya sangat dianjurkan makan dan minum yang seimbang, tidur dan istirahat yang cukup ya. Jadi ibu hamil terus beraktivitas sehari-hari untuk mendapatkan istirahat yang ekstra. Jadi tetap melakukan kegiatan tapi tidak boleh terlalu lelah. Mungkin ada beberapa pertanyaan Ibu berikan ya dari yang udah Ibu sampaikan. Yang bisa silahkan coba. Apa aja tadi? Ada gusi, mual muntah, terus sering BAK, hemoroid, apalagi kelelahan, sakit kepala, terus gusi, hidung tersumbat, gusi berdarah, terus sakit kepala, ya kan? Itu yang terjadi pada ibu hamil. Karena apa terjadi itu? Karena perubahan hormon ya. Jadi fisiologis pada ibu hamil akan berpengaruh untuk ketidaknyamanan. Bagaimana cara mengatasi apabila ibu itu sering sakit kepala? Istirahat yang cukup. Kalau ibunya tidak bisa tidur di malam hari, apa yang kita anjurkan? Untuk tidur siang yang cukup pada siang hari. Tidur siang yang cukup pada siang hari. Jadi kita sampaikan ke ibunya, ibu jangan terlalu lelah pada siang hari. Karena biasanya ibu hamil itu periksa hamil, dia sampai menyebutkan nih, Bu Bidan, saya tadi malam nggak bisa tidur gitu. Saya tadi malam nggak bisa tidur sampai subuh, misalnya sampai jam 4. Dia menceritakan apa yang menjadi ketidaknyamanannya si ibu hamil. Jadi kita sebagai bidan harus memberikan informasi, edukasi yang baik. Ibu silahkan istirahat di siang hari. Kalau pas siang ibu jangan terlalu banyak aktivitas, tapi ibu istirahat. Jadi mengimbangi karena malamnya ibu tidak bisa istirahat. Begitu. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai untuk perkuliahan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 1, 2, dan 3. Nanti kalian ibu kasih tugas, tapi tugas ini adalah sifatnya individu. Jadi satu persatu untuk membuat poster ya. Membuat poster, silahkan kalian membuat poster ukurannya A3. Tahu ya, kalau poster A3 gitu ya, nanti biar kita kalian desain yang bagus. Itu nanti dari masing-masing ketidaknyamanan pada ibu hamil, kalian ambil satu dan buat secara bagus, dikemas secara apik. Misalnya nih, Frianka ambil nih masa yang ketidaknyamanannya sakit kepala. Penyebabnya apa, mengatasinya bagaimana ya. Jadi dibuat secara bagus, secara apik. Untuk poster itu sifatnya adalah individu. Jadi itu untuk evaluasi hari ini. Ibu minta nanti minggu depan pertemuan selanjutnya bisa dikumpulkan untuk posternya. Jangan lupa kalian sering membuka buku dan jurnal, dan juga di website perpustakaan.stikes-baktipertiwi.ac.id. Kalian silahkan klik link itu, nanti bisa untuk belajar lebih banyak lagi begitu ya, untuk referensi-referensi yang ada, dan itu sistem atau metode yang kita gunakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, baik, kita akhiri hari ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.